Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 8 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-27. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas, bab 11 ayat 15 sampai dengan 26. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan." Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan daku, dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Rosario, senjata ampuh melawan setan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Pater Gabriel Amor, kepala eksorsis Vatikan, berkisah, "Suatu hari rekan saya mendengar iblis mengatakan dalam suatu eksorsisme, 'Tiap salam Maria adalah bagai suatu hantaman di kepalaku.' Andai umat Kristen tahu betapa ampuhnya Rosario, itu akan menjadi akhir dari riwayatku." Rahasia yang menjadikan doa ini begitu efektif karena Rosario adalah sekaligus doa dan meditasi. Rosario disampaikan kepada Bapa, kepada Santa Perawan Maria, dan kepada Tritunggal Maha Kudus, dan merupakan suatu meditasi yang berpusat pada Kristus. Sekarang
Dunia membutuhkan doa dan meditasi. Dunia membutuhkan doa sebab orang sudah mulai melupakan Allah. Dalam pesan-pesannya, Bunda Maria mendesak kita untuk berdoa. Tanpa pertolongan Allah, setan menang. Dunia juga membutuhkan meditasi, sebab jika kebenaran-kebenaran agung Kristen dilupakan, maka jiwa menjadi kosong. Kekosongan diambil alih oleh musuh dan ia mengisinya dengan dusta. Dan sekarang kita melihat hasilnya dengan berkembang luasnya kepercayaan akan tahyul dan hal-hal gaib. Bahaya paling nyata sekarang ini adalah runtuhnya keluarga. Ritme dunia sekarang ini telah memecah belah keutuhan keluarga. Paus Pius ke-12 berpesan, jika kalian berdoa rosario bersama, kalian akan mengalami damai dalam keluarga. Keluarga yang berdoa bersama selalu teguh. Rosario, senjata yang dapat menjamin damai, sebab rosario adalah suatu doa dan meditasi yang dapat mengubah hati orang dan mengalahkan musuh. Aku berdoa rosario kudus, mohon kurnia dan rahmat-Nya. O lambang suci rosario, alat senjata ajaib. Rosario, lambang suci, pengalah setan dan nafsu, pun musuh yang kejam. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan mujizat Yesus kepada orang yang bisu. Setan membisukan orang tersebut, dan Yesus berhasil mengusir setan dan menyembuhkannya. Dalam realita hidup ini, iblis, setan itu ada, nyata, punya pengaruh, dan selalu merongrong siapapun yang mencintai Yesus. Saudara, duduklah dengan tenang. Ingatlah kembali sisi-sisi kehidupanmu yang lemah. Setan memperdayamu. Bentangkan itu semua di hadapan Yesus. Pandanglah Yesus yang menumpangkan tangannya atasmu. Rasakan aliran kuasa-Nya yang mengalir dalam dirimu dan membebaskanmu. Marilah berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.